ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Yang pertama, kekeliruan sangkaan bahwa jihad itu adalah tujuan utama. Ini dari arah radikalisme sebenarnya. Kenapa dia bisa radikal masalah jihad? Dia anggap bahwa jihad itu al-ghayah, selalu dia teriakkan begitu. Wal jihadu ghayatuna. Jihad adalah tujuan utama kami. Iya. Jihad adalah yang terbesar dalam kehidupan. Jelas ya? Itu keliru. Jihad itu bukan ghayah di dalam agama. Jihad itu wasilah. Jihad itu wasilah. Apa buktinya dia wasilah? Makanya di Mekah itu Nabi dilarang berjihad di Mekah. Jihad dengan tangan. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah. Tidakkah kamu lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, tahan tangan-tangan kalian dan dirikan salat. Itu dulu di Mekah. Dan sepakat para ulama bahwa syariat jihad dengan tangan itu baru setelah Nabi hijrah ke Madinah di tahun kedua Hijriah. Kesepakatan disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan selainnya. Itu ijma' namanya. Baik. Jadi jihad itu syariatnya sudah jelas. Tapi dia bukan ghaya, bukan tujuan utama. Dia wasilah. Makanya wasilah dilakukan kalau bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, tidak tepat, tidak dilakukan. Itu wasilah namanya. Karena di Mekah umat Islam masih lemah, tidak diperintah Nabi SAW berjihad. Itu wasilah tidak tepat. Wasilah tidak tepat. Ketika di Hudaybiyah, Umar itu sudah komplain, ya Rasulullah, bukankah kalau kita berperang, walaupun jumlah kita sedikit, kalau kita berperang, yang mati dari kita mati syahid, yang mati dari mereka masuk neraka? Kata Nabi, ya. Kata Umar, "Falima naqbal ad-daniyata fi dinina." Kalau begitu kenapa kita terima kehinaan? Kita terima perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu oleh Umar dipandang menyudutkan ya. Karena di antara butir perjanjiannya, umat Islam yang tadinya mau pergi haji itu tidak boleh masuk tahun ini. Tahun depan baru masuk. Kemudian di antara butir perjanjian, semua umat Islam yang masuk Islam di Mekah lalu lari ke Madinah, itu wajib dikembalikan ke Mekah. Diterima oleh Nabi. Makanya Umar kan komplain. Itu menyudutkan kita. Kita terima kehinaan dalam agama kita. Kita perangi saja. Kalau mati kan, yang mati dari kita mati syahid. Yang mati dari mereka masuk neraka. Kata Nabi, ya memang benar seperti itu. Terus kenapa kita terima perjanjian? Kata Nabi, demikian Allah perintah saya. Umar datang lagi kepada Abu Bakar. Tanya juga seperti itu. Kata Abu Bakar mudah. Beliau itu adalah Nabi Allah. Beliau adalah Rasul Allah. Itu kehebatannya Abu Bakar ya. Sehingga beliau itu lebih tinggi derajatnya daripada Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Jadi itu bukan tujuan utama. Dia kata tujuan utama, tidak boleh diganggu-gugat. Perang kita. Jelas ya? Makanya keliru kalau ada yang berkata bahwa jihad itu adalah apa? Tujuan utama. Jihad itu wasilah, pengantar. Wasilah itu dipakai kalau bermanfaat. Makanya Ibnu Abil Iz rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Qawaidul Kubra, beliau berkata, setiap peperangan yang tidak menghasilkan kekalahan untuk musuh, tidak memastikan kemenangan untuk umat Islam, maka itu adalah peperangan yang tidak disyariatkan. Peperangan itu wasilah. Wasilah disyariatkan kalau ada manfaatnya. Sedangkan jihad itu tujuan utamanya li'ila kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin berkata, orang yang mengatakan ayo kita berjihad dan mengajak negeri-negeri Islam berjihad melawan Amerika, melawan Rusia, melawan ini, itu orang-orang yang tidak berakal, kata beliau. Tidak berakal. Karena umat Islam ini tidak punya kekuatan manawi, kekuatan persenjataan yang bisa untuk menyebabkan mereka bisa berjihad.
Ini jihad bukan masalah semangat. Kalau cuma masalah semangat pergi mati begitu saja, ya banyak cara mati. Semua orang bisa mati gampang. Jihad ini adalah meninggikan kalimat Allah, kejayaan umat Islam. Makanya harus diukur dengan ukuran-ukurannya. Syekh Al-Albani ditanya tentang syariat jihad di masa sekarang. Apakah disyariatkan? Kata beliau, jangankan disyariatkan. Saya mentahdir dari jihad di masa sekarang. Sebab kekuatan kaum muslimin secara maknawi dan secara fisik tidak mendukung untuk hal itu. Itu akal sehat namanya. Itu orang yang berbicara dengan hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syar'i. Ya cuman ini ulama-ulama ya dalam Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin itu punya jasa-jasa besar menenteramkan negara-negara Teluk di masa mereka. Punya jasa-jasa besar mendamaikan kaum muslimin di Aljazair ketika ada pemberontakan dengan fatwa-fatwa mereka. Sekarang ada segelompok manusia di negeri ini ingin menjadikan nama Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin itu ciri orang radikal kalau membaca buku-bukunya. Ini kan aneh namanya. Sebagian orang, segelintir orang, karena dia masalah dengan kelompok lain, dia sering melakukan rutinitas, dianggap bid'ah misalnya, diingatkan kelompok lain, ya, menganggap jemaahnya banyak yang keluar, akhirnya dia sikat orang sembarangan, dia tuduh orang ini radikal kalau mengajarkan buku ini. Itu tidak benar gaya seperti itu. Kalau kita berpikir sebagai warga negara yang baik dan benar, ya, masalah pribadi kita itu jangan sampai mengorbankan kepentingan bersama. Yang radikal itu jelas, pemikirannya juga jelas. Jangan memperluas ranah radikal ini. Tadinya musuhnya cuma A, B, C. Ya. Bisa hitung semua huruf itu dari A sampai Z jadi musuh dia semua. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Keliru itu di dalam menterapi. Ya. Kalau kita ada masalah dengan orang lain, diskusi. Ya. Diskusi. Masalahnya diajak diskusi juga susah juga, tidak nyambung juga. Jelas ya? Ini yang menjadi masalah. Harusnya hal-hal yang seperti ini, ketika ada masalah-masalah yang terjadi di sebuah negeri, itu kita obati bersama. Kita kerjasama dalam hal itu nggak ada masalah, walaupun kita berselisih di sudut lain. Saya sudah sebutkan tadi, Nabi saja siap untuk bekerja sama dengan orang kafir di dalam poin tadi itu. Jangan sampai ada orang yang didolimi. Kalau diajak untuk hal itu, beliau akan jawab. Beliau akan menjawab hal tersebut. Baik. Jadi ini kekeliruan ya, masalah jihad adalah tujuan utama.